semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Deskeneci. Saya dari Prodi PAI kelas 1A. Pada hari ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas Ulumul Quran. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi tentang karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Saya harap materi yang akan saya bahas hari ini dapat menambah pengetahuan baru bagi kita semua dan untuk menambah wawasan baru juga. 1. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah adalah klasifikasi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu turunnya, yaitu sebelum atau sesudah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah dan sekitarnya, termasuk di Mekah sekalipun, misalnya saat penaklukan Mekah. Nah, di sini juga ada pun ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dilakukan berdasarkan kapan ayat itu turun, yaitu Makkiyah, ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meskipun lokasinya mungkin bukan di Madinah. Dan juga Madaniyah, ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah walaupun tempat turunnya bisa di luar Madinah. Adalah waktu hijrah, bukan tempat. 2. Karakteristik ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah punya ciri seperti surahnya biasanya pendek, cocok karena masyarakat waktu itu suka gaya bahasa yang kuat dan ringkas. Dan juga isinya lebih banyak membahas tentang ketauhidan, kehidupan setelah mati, yang mana itu bisa membahas seperti surga, neraka, dan hari akhir. Yang mana juga ini dibahas juga hari kiamat dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan tadi membangun fondasi iman umat muslim. Banyak kisah nabi terdahulu. Nah, ini juga salah satu contoh surat Makkiyah, yang mana untuk kita memberi contoh dan penjelasan kepada umat kecuali surah Al-Baqarah, karena itu Madaniyah. Sering dimulai dengan wahai manusia atau ya ayyuhan nas, karena pesannya untuk semua manusia, bukan hanya kaum muslim. Dan juga Makkiyah ini seringkali untuk menegur keras kaum musyrik. Nah, banyak berisi kecaman, nasihat, dan sumpah untuk mengugah orang-orang yang membangkang. Dan juga salah satu karakteristik ayat-ayat Madaniyah turun setelah umat Islam sudah punya komunitas sendiri di Madinah. Ciri-cirinya surahnya umum, panjang-panjang. Dan juga karakteristik ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah turun setelah umat Islam sudah punya komunitas sendiri di Madinah. Ciri-cirinya salah satunya ialah surah-surahnya umumnya panjang-panjang karena banyak penjelasan aturan dan hukum secara detail. Dan lebih banyak bicara tentang hukum waris, pernikahan, jihad, muamalah, aturan sosial, dan kemasyarakatan. Dan sering juga memakai sapaan, wahai orang-orang beriman, atau ya ayyuhalladzina amanu, karena ayatnya khusus untuk umat Islam yang sudah beriman dan membangun masyarakat. Dan juga membahas hubungan sosial dan politik, karena Madinah sudah menjadi negara atau komunitas muslim, sehingga dibutuhkan aturan hidup sesama muslim. Kesimpulan sederhana, Makkiyah fokus membangun iman bahasa lebih singkat dan kuat. Madaniyah fokus membangun aturan hidup lebih panjang dan detail. Patokan pembagian sebelum atau setelah hijrah, bukan tempat turun ayat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ciri khusus ayat atau surah Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, meskipun tempat turunnya tidak harus di kota Mekah. Tema dan isi utama, fokus utama ayat-ayat Makkiyah adalah meletakkan dasar-dasar keimanan dan akidah. Penekanan akidah atau tauhid intinya adalah menegaskan keesaan Allah, yang mana tauhid juga ayat-ayat ini berusaha meyakinkan masyarakat Mekah yang musyrik tentang kebenaran satu Tuhan. Kehidupan setelah mati
menjelaskan secara rinci tentang hari akhir atau kiamat, kondisi di surga dan siksa di neraka. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran akan pertanggungjawaban di masa depan. Kisah para nabi menceritakan banyak kisah nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran dan penegasan bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari risalah sebelumnya. Perbaikan akhlak dan pembentukan keimanan. Fokus pada pembersihan jiwa dan pembentukan fondasi keimanan yang kokoh. Sebelum ajaran syariat yang lebih kompleks diturunkan, bahasa dan gaya penyampaian gaya bahasa Makkiyah sangat khas, mencerminkan lingkungan dakwah yang penuh tantangan, singkat, kuat dan tegas. Ayat-ayatnya juga cenderung pendek-pendek, kuat dan padat. Isinya bertujuan untuk negara, menyentuh hati dan mudah dihafal. Mengandung sumpah atau qasam. Sering menggunakan sumpah, misalnya wat duha, demi waktu, duha, wal asr, demi masa atau waktu. Penggunaan sumpah ini bertujuan untuk memperkuat argumen dan meyakinkan pendengar. Menyentuh hati, gaya bahasanya sangat retoritas dan puitis sehingga mampu menggetarkan hati dan pikiran orang-orang yang mendengarnya. Karakter dakwah. Ayat-ayat Makkiyah diturunkan saat Islam masih dalam fase awal dan menghadapi banyak penentangan. Sasaran universal. Dakwanya dijulukan kepada seluruh manusia secara umum. Menghadapi musyrik, banyak menghadapi kepentingan keras dari kaum-kaum musyrikin, sehingga ayat-ayatnya berfungsi untuk meneguhkan dan menguatkan keimanan kaum muslim yang masih minoritas. 2. Ciri khusus ayat atau surat Madaniyah. Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah peristiwa hijrah, meskipun tempat turunnya bisa di Madinah. Dalam perjalanan atau bahkan di Mekah, seperti ayat yang turun saat Fatu Mekah atau penaklukan Mekah, karena itu terjadi setelah hijrah. Tema dan isi utama setelah fondasi keimanan diletakkan di Mekah. Ayat-ayat Madaniyah fokus pada pembangunan komunitas dan negara. Hukum-hukum syariat membahas lebih banyak tentang hukum-hukum syariat dan kemasyarakatan untuk mengatur kehidupan umat Islam sebagai sebuah komunitas yang struktur. Contohnya, hukum pernikahan, hukum warisan dan hukum pidana dan hukum jual beli dan muamalah. Dan misalkan hukum lainnya, yakni hukum sosial dan kemasyarakatan, mengatur tentang hubungan antar manusia seperti etika berinteraksi, peperangan, perdamaian dan hubungan dengan non-muslim, atau izin dan hukum perang. Ayat-ayat ini mengandung izin untuk berperang dan hukum-hukumnya, karena pada fase Madaniyah umat Islam sudah mulai membentuk kekuatan militer dan pertahanan. Gaya penyampaian dan sapaan. Gaya bahasanya berubah mencerminkan adanya komunitas muslim yang mapan dan beriman. Sapaan khas sering dimulai dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, yang mana telah dijelaskan di atas, dan juga ini adalah sapaan. Ini menuntut bahwa audiens utamanya adalah kaum muslimin yang telah berikrar iman, dan ayat-ayat ini berisi perintah atau larangan hukum. Ayat yang lebih panjang, ayat-ayat cenderung lebih panjang karena memuat detail hukum dan peraturan yang memerlukan penjelasan yang komprehensif. Contoh kasus-kasusnya, ada ayat yang turun di Mekah, tetapi dikategorikan sebagai Madaniyah. Ini adalah ayat yang turun pada saat penaklukan Fatu Mekah atau penaklukan Mekah. Mengapa? Karena peristiwa penaklukan Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yang berarti setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Kriteria utama adalah waktu turunnya setelah hijrah. Inilah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulan ajaran Islam melalui Makkiyah dan Madaniyah.
Kesimpulan ini merangkum bahwa pembagian ayat Al-Quran menjadi Makkiyah dan Madaniyah bukan sekadar pembagian geografis, melainkan representasi dari dua fase besar dalam sejarah dakwah Islam yang menunjukkan evolusi ajaran hukum dan pembangunan komunitas muslim. 1. Fase Makkiyah, pembangunan fondasi keimanan. Ayat-ayat Makkiyah diturunkan selama kurang lebih 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Periode ini adalah fase awal dakwah yang bercirikan perjuangan ideologis di tengah masyarakat musyrik Mekah. Tujuan utama menanamkan tauhid, kesan Allah, dan keyakinan terhadap hari akhir. Fokusnya adalah pada perbaikan akidah, akhlak, dan pembentukan keimanan yang murni dan kokoh pada individu. Isi dan tema mendominasi dengan kisah-kisah para nabi terdahulu sebagai penguat kenabian. Muhammad SAW menjelaskan rinci tentang surga dan neraka serta bantahan keras terhadap penyembahan berhala. Yang mana ini juga menggunakan gaya bahasa yang pendek, kuat, tegas, dan penuh sumpah, yakni qasam. Gaya bahasanya yang puitis dan retoris, bertujuan untuk menyentuh hati dan mematahkan argumen kaum penentang serta meneguhkan kesabaran kaum muslimin yang tertindas. Sapaan khas umumnya ditujukan kepada seluruh manusia secara umum, mencerminkan seruan universal untuk masuk Islam. 2. Fase Madaniyah, pembangunan komunitas dan negara. Ayat-ayat Madaniyah diturunkan selama kurang lebih 10 tahun setelah hijrah ke Madinah. Periode ini adalah fase ketika umat Islam telah membentuk sebuah komunitas, umat, dan negara yang berdaulat. Tujuan utamanya yakni membangun struktur masyarakat yang Islam dan meletakkan dasar-dasar syariat hukum untuk mengatur kehidupan kolektif. Isi dan tema. Fokus utama bergeser pada hukum-hukum praktis, yakni fikih seperti hukum keluarga, pernikahan, warisan, hukum pidana, hukum potong, misalkan hukum potong tangan, cambuk, hukum muamalah, serta hukum perang, damai, dan hubungan internasional. Selain itu, ayat-ayat Madaniyah juga membahas perihal orang munafik yang mulai muncul di Madinah. Gaya bahasa ayat-ayat cenderung lebih panjang dan detail karena berisi penetapan hukum yang memerlukan penjelasan komprehensif. Sapaan khas sering dibuka dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa ajaran yang menyampaikan adalah perintah atau larangan yang mengingat bagi anggota komunitas muslim. Inti perbedaan atau perubahan prioritas. Secara ringkas, perpindahan dari Makkiyah dan Madaniyah adalah berpindah prioritas dari fase fondasi ke fase implementasi. Aspek pembedaan surat Makkiyah, surat Madaniyah. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada video ini tentang karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.